Luka di tanah hijau menumbuhkan tawa Irak, ejekan harga diri Indonesia. Malam itu, stadion bergema bukan hanya oleh sorak pendukung Arab Saudi, melainkan oleh gemuruh kepedihan yang merobek dada setiap rakyat Indonesia yang menonton. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran 4 berakhir 2-3 untuk Saudi Arabia, skor yang lebih dari sekadar angka. Ini adalah surat pemecatan sementara bagi Arab, sebuah cermin retak yang memantulkan kelemahan komposisi dan kepemimpinan timnas. Di antara deru peluit dan tepuk tangan kemenangan tamu, sebuah suara baru muncul, Timnas Irak. Mereka tak hanya merayakan hasil, mereka mengejek. Dalam cuitan sinis dan jargonnya yang gamblang, Irak menuding satu nama sebagai akar dari segala ketidakpastian, Patrick Kluivert. Kluivert takkan mampu memberi tekanan. Kata ejekan itu, ketidakstabilan skuad Indonesia bukan hanya kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sang pelatih tak mampu meracik resep kemenangan. Ejekan itu menusuk, bukan hanya karena ia lantang, tetapi karena ia mencuri ruang di kepala pemain, membayangkan skuad yang terpecah, pelatih yang kehilangan kendali, dan pertandingan hidup mati melawan Irak pada Minggu, 12 Oktober 2025, yang kini kian terasa seperti hukuman. Atmosfer berubah, dari percaya menjadi was-was, dari berharap menjadi gentar. Analisis singkat pertandingan melahirkan gambaran yang tak enak. Lini tengah Indonesia tak mampu menguasai tempo, transisi antar lini kerap terputus, dan pada saat-saat penting, keputusan taktis tampak setengah matang. 2 gol balasan yang tercipta adalah bukti jiwa juang. Namun 3 gol yang bersarang adalah bukti bahwa pertahanan telah memberi ruang terlalu banyak bagi lawan. Konsistensi tak hadir, intensitas mengendur ketika tekanan diperlukan paling kuat. Kluivert, figur yang dipuji ketika datang, kini menjadi senter yang disalahkan. Kritikus menuding taktiknya terlalu idealis, tak cukup pragmatis menghadapi tim-tim Asia Barat yang bermain keras dan disiplin. Pendukung yang dulu bernyanyi kini berbisik. Dia berbicara tentang pembangunan jangka panjang, kata seorang pengamat. Tetapi di arena kualifikasi Piala Dunia, jangka panjang tak memberi poin. Hasil langsunglah yang menilai. Namun, di balik hinaan dan ejekan, ada sisi lain yang tak boleh diabaikan. Kepelatihan bukan hanya soal membuat line up, ia soal membangun mental, menyiapkan plan B saat rencana agaum, dan meredam badai tekanan publik. Kluivert mewarisi skuad yang memiliki luka lama, pemain-pemain kunci yang belum fit sempurna, chemistry yang rapuh, dan tekanan nasional yang menekan seperti beban beton. Menyalahkan satu nama tanpa melihat konteks adalah tindakan murah dan dangkal. Tetapi rasa sakit publik nyata. Ketika Irak menertawakan dan media asing mengulang-ulang momen-momen kegagalan, rasa malu menjadi bahan bakar bagi kebencian. Di media sosial, meme bertebaran. Foto Kluivert digabungkan dengan komik-komik ejekan, seolah-olah tanggung jawab itu sederhana dan segera. Realitas olahraga, bagaimanapun, jarang serumit narasi satu orang dibenci. Di lapangan, keputusan dibuat dalam detik. Di luar lapangan, perencanaan matang diperlukan bertahun-tahun. Kini, Minggu 12 Oktober 2025 bukan sekadar tanggal. Ia adalah pengadilan terakhir sebelum pintu mimpi Piala Dunia mungkin tertutup rapat. Lawan Irak, tim yang kini mengangkat muka, memegang kata-kata ejekan mereka sebagai cambuk. Bagi Indonesia, laga itu harus dibaca ulang. Bukan hanya soal menyerang, melainkan soal mengembalikan harga diri. Taktik harus tajam, mental harus baja, dan solidaritas harus dipasang seperti perisai yang menolak setiap ejekan. Jika Kluivert mampu mengubah arah dari kritik menjadi motivasi, jika ia mampu mengorkestrasi komposisi yang bisa menutup ruang lawan sekaligus menyerang dengan presisi, maka ia punya kesempatan untuk membalas ejekan dengan satu hal yang tak bisa dibantah. Hasil taktik pintar di menit ke-15 sampai ke-30, pergantian yang mengejutkan di babak kedua, tekanan terkoordinasi pada bek sayap Irak. Semua itu bisa meredam riuh ejekan dan menyalakan kembali bara harapan. Tetapi jika semuanya tetap sama, komposisi yang rapuh, pola permainan yang mudah dibaca, dan mental yang rapuh di bawah tekanan, maka ejekan Irak akan bertransformasi menjadi kebenaran pahit.
Dan bukan hanya Kluivert yang akan jadi sorotan, melainkan seluruh sistem yang memayungi sepak bola nasional. Di penghujung hari, narasi ini bukan hanya tentang satu pertandingan yang kalah 2-3. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa menilai pelatihnya di saat titik nadir, bagaimana ejekan bisa merobek integritas tim, dan bagaimana satu laga pada 12 Oktober 2025 akan menentukan apakah Indonesia bangkit atau tenggelam dalam gelombang kritikan. Stadion bisa menjadi medan balas dendam atau panggung penghukuman terakhir. Semua bergantung pada siapa yang berani menatap ejekan itu, mengubahnya menjadi bahan bakar, dan menulis ulang takdir di atas rumput hijau.